konsep keilmuan agama Islam yang bersumber dari Quran Al-Quran dan Al-Hadis. Di sana para ulama telah mengumpulkan berbagai macam keilmuan, merumuskan, menjabarkan, memudahkan dalam kita memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Semoga dengan kita belajar sedikit demi sedikit, pelan-pelan, Allah berikan kepada kita curahan ilmunya para ulama tersebut. Amin. Hadirin yang mulia, sebelumnya para ulama absen saya terkait dengan metode pembelajaran yang saya sampaikan. Yang Rabu kemarin hadir bukan kenapa saya katakan adalah ilmu yang mau kita pelajari ini adalah ilmu untuk mendeteksi kalau perkataan bahasa Arab. Kemudian pembelajaran ini harus sistematis, harus urut. Oleh karenanya ada beberapa yang belum mampu, insya Allah akan tetap kita ulangi dari awal sekilas sehingga nanti akan bisa dinikmati semuanya. Insyaallah ya. Insyaallah. Dengar Pak ya? Dengar. Yang mau kita pelajari itu adalah kalam. Kita sering mendengarkan, kita akan mendengarkan kalamullah dan kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata para ulama itu menyimpulkan bahwa kalamullah, kalamnya Rasulullah dan kalamnya para ulama ataupun orang yang berbicara menggunakan bahasa Arab itu tidak luput dari sebuah yang namanya kalimat. Ini kalau di pondok saya biasa menggunakan tulisan Arab, tapi di sini untuk memudahkan, pokoknya biar paham, biar seneng, biar nggak pusing ya Pak ya. Itu kunci yang mudah, yang paling mudah. Pokoknya tak carikan yang paling mudah. Ternyata ungkapan-ungkapan bahasa Arab apapun tak terlepas dari komponen kata. Indonesia, Arabnya namanya apa? Kalimat. Nah, ternyata kalimat ini dalam bahasa Arab ada 3. Itu kata benda. Kata benda itu disebut dengan kalimat isim. Yang kemarin telah kita pelajari nih. Kata benda. Kemudian yang kedua ada namanya kata kerja. Itu namanya fi'il. Isim. Kemudian ada yang ketiga namanya kata sambung. Kalimat huruf. Jadi seluruh kata dalam bahasa Arab itu di pondok pesantren ataupun enggak di pondok, pokoknya kalau Arab pasti terambil dari 3 poin ini. Contoh, misalkan Muhammad belajar membaca Al-Quran di masjid. Contoh ya. Maka gini bahasa Arabnya. Ta'allama Muhammadun qira'atan
menggunakan kata apa? Alah, belajar. Muhammadun, Muhammad. Belajar apa? Qiraatal Quran. Belajar membaca Al-Quran. Di mana belajarnya? Di masjid. Muhammad belajar membaca Al-Quran di masjid. Ini sebelum kita membahas apa itu kata benda, kata kerja, kata sambung, dalam contoh ini akan saya uraikan secara global gitu ya Pak. Ta'alama ini namanya adalah kata kerja. Kerjanya apa? Belajar. Siapa yang belajar? Muhammad. Ini namanya isim atau kata benda. Belajarnya apa? Qiraatul Quran. Ini juga dikatakan kata benda. Ini juga kata benda. Di mana belajarnya? Fil masjid. Ada fi, ini huruf. Ini huruf. Ini isim, ini isim, ini fi'il. Al-masjid di kalimat ini isim. Jadi rangkaian kata seperti itu. Mungkin nanti hanya isim dan isim saja, atau fi'il dan isim. Tetapi memang kalimat itu tak terlepas dari kata benda, kata kerja, atau kata sambung. Ini pengenalan sekilas tentang kalam Arab seperti itu. Bisa dipaham sampai di sini Pak? Insyaallah. Lanjut ya. Iya. Ini sekilas itu. Saya hapus. Bentar Pak. Oke. Oh, foto dulu. Terus kenapa kok kita harus tahu ini? Oh iya, karena kalau kita nggak tahu ini, maka kita nggak akan tahu makna. Dan nanti masing-masing dari kata benda, kata kerja, kata sambung nanti masing-masing punya karakter, punya tanda-tanda, sehingga misalkan ada tulisan yang tanpa harokat, kita akan bisa mengharokati. Kenapa? Karena kita bisa menentukan ini kata benda. Kata benda itu harus ada tanwinnya. Kemudian saya baca domah. Kenapa? Karena ada ininya. Ada ininya ini yang mau kita pelajari. Nanti deteksinya itu adalah ini kalimat apa? Kalimat isim. Tandanya apa? Tanwin. I'rabnya apa? Rofa. Sebabnya apa? Jadi fa'il. Masing-masing kata terdeteksi. Maka kalau sudah seperti itu, nanti baca kitab gundul itu dilihat itu sudah ceramah ya Pak. Amma ba'du. Seperti itu saya contohkan. Saya tulis ya. Ini gimana bacanya Pak? Ada yang Tuhan Bapak Abdul. Ini orang Arab bingung. Kok KPD tahu-tahu kepada, dari mana bisa begitu? Ya kayak kita nih orang Arab kok bisa ya? Gak ada harokatnya, hanya Ini orang Indonesia. iki apa ya? Artinya apa? Bisa hanya begini aja orang Arab bisa baca. Zahaba Zaidun ilas suqi. Zaid pergi ke pasar. Ya seperti kita, kepadanya KPD, yang terhormat hanya YTH. Seperti itu kira-kira. Oke, sekarang kata benda itu kemarin sudah kita bahas. Masih kan betul.
Kata benda itu atau kalimat isim dalam kalam Arab ini bisa kita lihat dari dua tanda. Yang pertama, dia dari segi makna. Apa kemarin maknanya Pak? Masih ingat? Kalimat isim itu bermakna apa? Makna benda, nama, benda, sifat. Nama, benda, sifat. Makna apapun di dunia ataupun di akhirat itu namanya isim. Surga itu isim, neraka itu isim, dunia itu isim, masjid isim, sepeda motor, pokoknya nama orang, Abdullah, Abdurrahman. Ini yang pandai, yang pinter, yang piawai, yang alim, yang zuhud, yang kuat, yang itu namanya kalimat isim. Nama, benda, sifat. Jadi kalau sifat ada yang itu namanya pasti kata benda. Pokoknya jenengan kok membaca dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis ataupun terjemah kok ada yang atau menjelaskan nama ataupun benda itu pasti isim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qol. Berarti Abi Hurairah kalimat isim karena menunjukkan nama orang. Oke. Kemudian bisa diseleksi, cek lagi dengan dari sisi lafadznya. Masih ingat kemarin lafadznya ada berapa tandanya? Pertama apa? Tanwin. Tanwin. Berarti setiap kata Arab kok ada an, in, un pasti isim. Masjidun isim, qolamun isim, jannatun isim. Yang kedua apa kemarin? Ada alif lam. Alif lam. Jadi masjid ini kalau tidak ada al, masjidun. Kalau ada alnya jadi apa? Masjidun. Al masjidu. Ingat kemarin apa? Antara al dan tanwin tidak boleh bersatu. Kalau kita ngomong al berarti hanya al madrasatu misalnya. Al madrasatu asyurfah. Madrasah kepolisian misalnya. Ya hanya al madrasatu, tetapi ketika tidak ada al madrasatun benda. Pak, ini kalau untuk mencari arti saya harus buka kamus. Ya udah, lihat aja deteksi lafadznya ada an, in, un, ada isim. Isim. Yang ketiga apa? Contoh madrasatun itu kalau dimasuki lafadz fi jadi fi madrasah ti atau ten fi madrasah ti atau ten karena tidak ada al. Tetapi kalau saya tulis fil madrasah ti. Nah. Jadi yang error itu kalau ketemu antara al dan tanwin itu nggak bisa disatukan. Kalau ada al biarkan madrasati saja. Kalau tidak ada al silakan madrasatin. Tanda yang ketiga i'rab jar. Jar identik dengan harokat apa? Kasroh. Jar harokat kasroh. Ini saya ambil yang poin-poinnya seperti itu. Nanti di situ ada tanda, ada kasroh, ada fathah, ada ya nanti. Yang penting kasroh.
Setiap kalimat kok bisa dikasroh, pasti isim. Pasti isim. Kemarin dicontohkan apa? Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahimi. Berarti Allahi ar-Rahmani ar-Rahimi, semua kata benda. Sifat isim. Untuk apa Pak? Nanti. Pokoknya tahu dulu ya Pak. Kan gitu. Isim. Kenapa Pak? Kok dikasor? Nah ini nanti yang mau kita belajar dalam bab i'rab. Kemudian ini kemasukan huruf jar tadi ya. Apa itu? I'rab. Jar. Kemudian yang keempat apa Pak? Huruf jar. Kemasukan huruf jar. Ada berapa di situ? 10. Ada 10. Di halaman berapa Pak? Halaman 11. Di halaman 11 di sana disebutkan huruf jar min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, huruf qasam. Billahi, wallahi, tallahi. Setiap kalimat pada fi-nya pasti itu isim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Abd berarti kalimat ini isim. Lailam minal masjidil haram. Berarti masjid kalimat ini isim. Ilal masjidil aqsa. Ila berarti menunjukkan setelahnya kalimat ini isim. Kemasukan ya ini i'rab jar. Ini kemasukan huruf. Dalam kitab tidak ada yang kelima apa kemarin? Idhofah. Yang kelima ada tambahan satu lagi namanya idhofah. Lagi namanya apa? Idhofah itu gandengnya dua isim. Kemarin saya contohkan apa? Masjid, Baitur Rahman. Baitur Rahman ini namanya baitnya kalimat isim, Ar-Rahmannya kalimat isim. Ar-Rahman isim tandanya apa Pak? Al. Sekali. Baitu kalimat isim tandanya idhofah. Bisa disandarkan. Baitur Rahman, rumahnya, tempat menyembah Zat yang Maha Rahman. Ini nggak ada kaitan dengan nahwu, tapi saya jelaskan dengan mana nih Pak. Kita sering ya orang-orang yang ngengkel kok. Berarti Baitullah itu Allah di masjid. Repot. Mau mana? Mau ke masjid. Masjid adalah Baitullah. Berarti Allah di masjid. Bagaimana jawabannya? Nah kalau pas Allah di masjid, asar siapa yang ngurus? Kalau di masjid, arus siapa yang ngurus? Langit siapa yang ngurus? Maksudnya Baitullah itu adalah rumah, tempat di situ Allah disembah. Mana? Tempat di situ Allah disembah. Maksudnya begitu. Bukan kok Allah di situ, betul. Jadi apa begini? Satu masukan. Seperti ini tanda kalimat isim. Sebelum saya lanjut ke fi'il, sampai di sini ada yang nanya, monggo. Siap. Untuk idhofah sebagai contoh Baitur Rahman itu tertulisnya tetap memakai al. Apakah selain di ini kan hanya contoh, semuanya terbacanya juga seperti itu. Alnya kan hilang. Al baitnya dihilangkan. Ya. Oke. Nanti di belakang nanti ada pembahasan gitu kan ya. Al baitu
Ini kalau mau diidhofahkan alnya harus dihilangkan pertama. Atau baitun tanwinnya harus dihilangkan. Itu kaidah. Jadi kalau mau kalimat isim al baitu mau disandarkan, maka alnya dibuang. Atau ada tanwinnya dibuang. Seperti itu. Abdurrahim. Bapak siapa? Bapak Abdurrahim. Aslinya Abdul. Abdul sama Ar-Rahim. Nah, Abdunnya dibilang tinggal apa? Abdurrahim. Dan jangan khawatir, insya Allah kalimat isim begini maksud saya, jangan khawatir itu. Jenengan kok sekarang memang ini makhluk baru, Pak. Ini apa? Ini makhluk baru dalam dunia panjenengan. Jadi apa ini ya? Gak apa-apa. Tetapi insya Allah setiap pembelajaran ini akan selalu kita ulang-ulang. Dan insya Allah jenengan dengarkan yang saat ini sudah gak seperti yang kemarin gitu. Isim kayak akrab gitu ya. Dengan kalimat ini isim karena udah dengar 2 kali. Tetap nanti akan ada pengulangan mengenai isim karena ya ini akan kita ulang-ulang terus. Kita lanjut ke kalimat fi'il nih, Pak. Siap? Iya. Kalimat fi'il di situ di halaman berapa? 11. Gitu. Kalimat fi'il itu kata kerja, yaitu kalimat yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri dan bersamaan dengan waktu. Bila waktunya sudah lewat namanya fi'il madhi. Nanti bila waktunya itu sekarang atau yang mendatang namanya fi'il mudhari'. Terus kalau menunjukkan kata perintah itu artinya adalah fi'il amar. Seperti ini penjelasannya. Kata kerja, jadi kan kalau di Indonesia itu misalkan memukul gitu. Saya tadi sudah memukul tembok. Ada ditambahi kata sudah. Kalau Indonesia dari kata pukul, memukul, kemudian dikasih tambahan sudah. Saya sudah memukul tembok. Begitu. Kalau akan, saya akan memukul tembok. Mas sedang apa? Saya sedang memukul tembok. Seperti itu. Kalau di bahasa Arab itu nanti disebut kalau kata kerja lampau yang sudah namanya madhi. Madhi ini artinya sudah. Lampau. Kalau yang mudhari' itu sedang atau akan. Begitu. Nanti tambah satu lagi yaitu amar. Amar ini bermakna perintah. Ini hanya yang akan. Saya contohkan lafaznya begini. Doroba ribu Doroba artinya sudah memukul. Yadribu akan
atau sedang memukul. Idrib, pukullah. Pukul. Diambil dari kata dasar pukul, yaitu dorban. Kata kerja apabila menunjukkan makna lampau namanya fi'il madhi. Misalkan dia sudah memukul. Kalau maknanya itu sedang, itu fi'il mudhari. Atau akan, itu pun juga fi'il mudhari. Kalau fi'il amar itu kata perintah, pukullah. Maka kata kerja itu hanya ada 3. Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar. Bareng-bareng ayo. Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar. Fi'il madhi maknanya kata kerja yang menunjukkan arti lampau. Kalau fi'il mudhari kata kerja yang menunjukkan mana? Sedang akan. Kalau fi'il amar menunjukkan kata perintah. Doroba berarti dia sudah memukul. Yadribu dia sedang memukul atau akan memukul. Idrib, pukullah. Kalau pukullah pasti akan ya. Pukullah sudah enggak. Kalau pukullah pasti akan. Seperti itu. Oke. Sekarang kita lihat tandanya. Kalau isim tandanya seperti itu, fi'il tandanya seperti apa? Tandanya ada 4, yaitu qad, sin, saufa, dan tak taknis. Silakan Pak, diminum. Ini memang perlu minum dulu. Panas kan? Panas. Pokoknya kalau pusing harus ngomong Pak. Ustaz, maaf pusing. Begini Pak, insya Allah saya paham. Kita mempelajari untuk belajar redaksi, tapi insya Allah di setiap pertemuan akan saya berikan motivasi untuk iman dan amal soleh. Tetap ada seperti itu. Walaupun kita belum membahas kitab inti kuning, isi kitab kuning yang banyak, tetapi tetap dalam setiap penyampaian nanti insya Allah akan diberikan selingan siraman rohani terkait dengan isi kitab sehingga pulang membawa kesemangatan mengamal kamu akhirat. Amin. Maaf, ini meringankan beban. Seandainya dalam pembelajaran ini Pak, ini pokoknya saya membuat metode yang semoga mungkin, semoga bisa dinikmati itu. Kok misalkan pusing ataupun nggak paham, nggak apa-apa. Nggak paham apa? Nggak apa-apa. Yang penting malu. Betul. Jadi begitu. Yang penting datang. Tentu yang kemarin datang sekarang mendapatkan penambahan ilmu dari kalimat isim gitu. Insyaallah. Mulai ini loh. Yang kemarin nggak paham ini ternyata. Begitu memang. Bukan hanya panjenengan, kita yang santri juga demikian. Misalkan ada yang nggak paham, nggak apa-apa, ikuti aja. Dan insya Allah saya akan sabar selalu mengulang dan mengulang sampai jenengan jadi ulama. Amin.
ulama yang tahu apa yang dia buat, yang dia baca ngerti. Jenengan kok sholat bisa ngerti artinya? Ulama dalam sholat. Nggih. Jenengan bisa sholat Allah, bisa menikmati, bisa sholat dengan khusyuk, dengan nangis, dengan merasa syukur, bisa sholat. Itu ulama. Sholatnya ulama gitu itu. Mengetahui makna dalam sholat. Jadi program ini sungguh harus kita nikmati bahwa ini penting untuk saya. Misalnya Pak? Nih, fi'il madhi. Sekarang tanda-tanda fi'il ada 4 di situ. Pertama apa? Qad. Jadi yang komat mengatakan begini. Qad. Sholat. Gitu ya. Berarti komah ini kalimat fi'il. Artinya apa? Gak tahu. Gak penting. Pokoknya kalau ada qad, di depan ini ada lafaz qad, setelahnya pasti kata kerja. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah. Qomat berarti kalimat fi'il. Kata kerja. Jadi kan kalau pas dengar pengajian pernah dengar faqad qala ta'ala fi kitabihil karim. Pernah dengar gitu ya? Faqad qala. Faqad qala Allah, faqad qala Rasulullah. Berarti qala ini kalimat fi'il. Qomat artinya berdiri, tegak. Qomat ini termasuk fi'il madhi, bermakna kata sudah. Kalau ada qad masuk pada fi'il madhi, maka artinya apa di situ? Sungguh. Seperti faqad qala, maka sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tambah qad artinya tambah sungguh. Qad artinya apa? Sungguh. Ini kalau masuk pada fi'il madhi. Tetapi untuk ini pengecualian khususan dalam lafaz qad qamatis shalah ini, sungguh telah didirikan sholat. Udah sholat belum. Lah kok qad. Nanti artinya adalah qurbat. Sungguh telah dekat pendirian sholat. Secara umum artinya apa? Sungguh telah. Kalau untuk qad qamat ini sungguh telah dekat waktu pendirian sholat. Faqad qala, maka sungguh telah bersabda Rasulullah. Qala Rasul. Yaqulu. Kalau yaqulu ini akan. Faqad yaqulu artinya terkadang. Apa? Terkadang. Dia hadir ke masjid enggak? Qad yahduru. Oh gitu. Hadara yahduru. Hadara hadir. Kita sering mengatakan kata apa? Hadir. Zaid hadir. Hadir Pak. Siap hadir. Itu dari kata hadar. Hadar. Terus yahduru. Hadara artinya hadir. Kalau qad masuk ke lafaz hadara, sungguh telah hadir. Jadi Bapak siapa ya? Dihubungi oleh jaringan nih Pak. Di Pak Selamat tadi ditanya, sudah datang belum ya Pak? Oh iya. Maka jawab qad hadara, sungguh telah hadir di Polres. Tahu tak Pak? Dicek, sungguh telah hadir. Qad hadara, sungguh telah hadir. Menunjukkan kata sungguh. Yahduru, terkadangan hadir. Qad yahduru terkadangan apa? Hadir. Jadi kalau qad masuk fi'il madhi artinya sungguh. Kalau sini apa? Terkadangan.
ini untuk apa tuh? Nanti Pak. Pokoknya saya berharap nanti beberapa pertemuan ke depan jadi oh gitu. Tapi pokoknya nanti pelan kok. Pokoknya lu. Gitu. Salah ya Pak. Kiai kemarin saya akan ucapkan bagi Pak Fatah. Alhamdulillah ya ini teman-teman polisi di Polres semangat baca. Paham ya. 80% paham subhanallah. Pokoknya kalau pilihkan yang paling enak. Kalau di kelas saya nggak begini Pak. Di kelas ini santri harus paham takrif, definisi, jenengan pokoknya perso, langsung instan aman. Pot kedua apa Pak? Tandanya apa? Sin. Contohnya sayaqulu sufaha'u minan nasi sayaqulu. Lafaz yaqulu ini fi'il apa? Mudhari. Kalau qala fi'il madhi, yaqulu fi'il mudhari. Ada sin menunjukkan setelahnya adalah kalimat fi'il, kata kerja. Yang ketiga contohnya apa? Kalla saufa ta'lamun. Saufa ta'lamun. Kok ada saufa? Pasti setelah saufa fi'il. Kata kerja. Lah kabar gembiranya untuk tanda sin dan saufa ini hanya untuk fi'il mudhari saja. Madi nggak bisa. Tadi kan kalau qad bisa fi'il madi, bisa fi'il mudhari. Kalau qad madi maknanya sungguh-sungguh, mudhari terkadang. Kalau sin saufa artinya akan, penegasan akan. Yaqulu dia akan mengatakan. Tetapi kalau ada tambahan sin itu tambah tegas bahwa dia akan mengatakan. Dan sebagai tanda bahwa ini adalah fi'il mudhari. Sayaqulu saufa ta'lamun alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Alhaakum telah melalaikan engkau at-takatsur, memperbanyak harta, hatta zurtumul maqabir, hingga kalian masuk dalam liang kubur. Kalla saufa ta'lamun. Oke, enggak begitu Mas. Nanti jenengan saufa ta'lamun, akan. Saufa ini maknanya akan, tapi nanti gitu. Kalau sin itu saya akan berjalan ke depan. Sa'amsi. Dekat. Kalau sin itu hanya untuk akan, tapi maknanya apa? Dekat. Kalau saufa nanti gitu. Kalla saufa ta'lamun. Oke, enggak begitu caranya. Kita akan tahu. Kita tahu seperti itu apa itu neraka jahim. Kemudian latus alunna, kita akan ditanya mengenai anin naim, mengenai nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Supaya nikmat yang Allah berikan kepada kita enggak diurus, maka kita harus menggunakan dengan sebaik mungkin. Di antaranya ini ada fasilitas belajar, kita datang. Kalau ditanya, ente jadi polisi ngapain aja? Belajar apa Gus nih? Ya, ditanya, sampean berpangkat menjadi polisi, belajar apa? Belajar agama Gus. Kita kuning. Ya surga. Kita enjoy di mana aja. Masya Allah. Kalla saufa ta'lamun. Qad sin saufa dan tak taknis.
Qomat. Qomat nanti cuplikan ya. Tak itu ya huruf tak. Taknis itu maknanya apa? Perempuan. Perempuan itu dalam bahasa Arab pokoknya ada tak marbutoh begini, tandanya adalah perempuan. Makanya qomat ada taknya ini tanda kalimat. Oke, kemudian untuk qomat kata anis ini hanya untuk fi'il madhi saja. Untuk sementara fi'il seperti itu nanti ada pendalaman insyaallah. Kemudian untuk kata kerja amar. Amar ini perintah. Kita sering berdoa dalam sholat gimana? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Suatu hari ada saudara kita ini suar kepada Allah ketika itu di Blitar sana. Yai, kondisi keuangan saya itu mepet. Utang saya banyak. Saya itu butuh dana. Minta amalan. Udah perbanyak baca Rabbi firli warhamni wajburni. Ada warzuqni-nya di sini. Ada apa? Warzuqni. Nah, dari rozaqo urzuqni. Urzuqni. Tambah wawu jadi warzuqni. Ya Allah, berikanlah rizki kepadaku. Idrib, pukullah. Urzuq, berilah rizki. Karena yang diperintah Allah namanya doa. Makanya kalau pas panjenengan sholat gimana? Rabbi gfirli, ya Allah. Ighfir itu semua isinya fi'il amri. Kalau jenengan pengen mengingatkan fi'il amri itu apa? Itu semua fi'il amri. Kalau fi'il madhi contohnya apa? Qad qamat. Kalau fi'il mudhari contohnya apa? Saufa ta'lamun. Ingat-ingat ini nanti akan mudah. Qad qamat fi'il madhi mana lampau atau faqad qala Rasulullah fi'il madhi. Mudhari saufa ta'lamun. Fi'il amar Rabbi gfirli warhamni. Itu semua coba artinya apa Pak? Rabbi, wahai Tuhanku, ighfirli, ampunkanlah aku. Rabbi ighfirli warhamni, rahmatilah aku. Wajburni, tambahlah kekurangan-kekurangan amalanku. Warfa'ni, angkatlah derajatku. Pangkatku boleh Pak. Jadi yang pengen naik pangkat warfa'ni, angkat derajatku. Derajat dunia juga derajat akhirat ya Allah. Di dunia mulia, di akhirat masuk surga. Amin. Warfa'ni, warzuqni, berikanlah rizki kepadaku. Warzuqni, wahdini, berikanlah petunjuk kepadaku. Wa'afini, berikanlah kesehatan untukku. Wa'fu anni, dan berikanlah ampunan untukku. Ayo Pak, ini juga kita pelajari. Penting ini. Ini sirama rohnya di sini diperhatikan. Nanti pulang jangan sholat dulu. Harus gitu ya? Enggak, itu sering di sholat itu. Nyata. Caranya kalau pas kemudian jadi imam ya jangan terlalu panjang. Lama-lama nanti kasih ngomongnya. Pas tahajud nih, pas tahajud dinikmati. Rabbi firli, ya Allah ampunkan. Ingat dosa-dosanya. Ingat maghfirahnya Allah. Rabbi firli. Terus warham, rahmatilah aku ya Allah. Kalau enggak rahmati aku ini banyak dosa, banyak kesalahan, banyak masalah, banyak maksiat, kurang taat. Ya Allah, belas kasihanlah aku. Rabbi firli warham. Wajburni ya Allah. Banyak sekali kekurangan-kekuranganku ya Allah, tambah ya Allah kekurangan ini ya Allah. Aku udah maksimal ya Allah, tapi ya begini kemampuan. Mau yuk ditambah ya Allah. Amin. Rabbi firli warhamni wajburni. Kemudian warfa'ni, angkat derajatku ya Allah. Angkat ya Allah, enggak naik-naik ya Allah. Misalkan Allah ini, aku ini maaf. Kenapa ya Allah di mata
istri aku sempurna misalkan? Kenapa aku nyuruh sholat anakku aja nggak mampu ya Allah? Kok alangkah rendahnya derajat sehingga aku menyuruh istriku untuk pakai jilbab aja nggak mampu misalkan? Kenapa aku nyuruh anakku ngaji ke TP aja nggak mampu ya Allah? Tak suruh sholat malah bapak juga nggak sholat, waduh repot. Warfa'ni ya Allah, angkatlah derajatku di dunia ya Allah dan di akhirat. Aku tahu ya Allah amalku nggak banyak. Aku ini banyak dosa, banyak kesalahan, nggak maksimal amal. Tapi aku cinta dengan orang-orang soleh. Aku cinta dengan para nabi dan para rasul, para sahabat. Kumpulkan aku dengan mereka ya. Amin ya Allah. Ada suatu hari ada seorang sahabat yang keren. Datang kepada Nabi, ya Rasul, mata saat. Kapan kiamat tiba? Sahabat itu nanyanya keren. Ya Rasul, kapan kiamat tiba? Nabi mengatakan, persiapan kamu apa? Persiapanku, bingung ya? Oh, nggak punya. Nggak punya persiapan. Persiapanku cuma satu. Apa itu? Aku cinta Allah dan Rasul. Modalnya satu. Apa itu? Cinta Allah dan Rasul. Maka Nabi satu. Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama orang yang engkau kasih di surga. Jadi modal cinta itu, masya Allah, menjadikan kita disetarakan dengan mereka, disejajarkan dengan mereka. Semoga termasuk kita, Allahumma amin. Apa tandanya ini? Belajar kitab ini Gusti. Kalau belajar kitab ini mergo pengen paham Quran, supaya paham hadis, bin sejak para ulama ini. Masa nggak dilebani surga? Di surga ya tinggi kan ulama Gusti. Dengan ulama, lah surga cinta. Lah kita jujur ya. Kita kuning. Di Polres Magetan Gusti. Yes, surga. Allahumma amin. Ini anak-anak kita. Pak, saat ini Allah melihat kita. Kita begini Allah tuh ridho, masya Allah. Kamu irang benar. Dan Allah suka. Ana inda dhanni abdi bi fadhunnu bi khair. Aku ini tergantung persangkaan hamba kepadaku, maka bersangka baiklah kepadaku. Ada? Kalau kita ini hanya mengandalkan amal ala-ala, nggak ada apa-apanya. Hatta para ulama, hatta Nabi sendiri. Nabi pernah mengatakan bahwa orang itu masuk surga bukan karena amalnya. Nah, karena apa? Ya karena rahmat Allah yang meliputi kita. Termasuk ya Rasul, termasuk aku. Nabi pun mengatakan aku masuk surga ini gara-gara rahmatnya Allah, bukan karena amalan. Jadi kalau kita andalkan amal, ya Allah kita ini Pak, enggak cukup. Makanya Rabbi firli warhamni, gitu rahmatnya, wajburni, warfa'ni, warzuqni. Ya Allah, berikan aku rezeki ya Allah. Rezeki itu apa? Uang itu rezeki. Bisa sholat di masjid itu rezeki. Bisa ngaji rezeki. Punya anak yang solihah itu rezeki. Punya istri yang mau nutup aurat itu rezeki. Keluarga sakinah, mawaddah, warahmah itu rezeki. Bisa tahajud itu rezeki. Bisa baca Quran, bisa wiridan itu rezeki. Bisa syukur atas nikmat Allah itu rezeki. Wahdini, ya Allah, hati kok gelap ya Allah, nggak ada apa-apa, tapi hati gelap kenapa nih ya Allah? Hidayah. Wa'afini, berikanlah kesehatan. Yang sakit-sakit ini, wa'afini, berikanlah kesehatan lahir batin ya Allah. Wa'fu anni, dan ampunkanlah segala dosa. Ini kalau sudah belajar nahwu, ngerti fi'il amar, ngerti kata perintah, yang diperintah Allah maknanya doa. Kalau atasan ke bawahan berangkat, itu perintah. Tapi bawa ke atasan, Pak, kami mohon diberi apa, mohon dilaksanakan, mohon ditunaikan hajatku. Ini perintah sebenarnya, tapi halus, namanya doa, permohonan. Bawah ke atas namanya apa? Permohonan, doa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dari atas ke bawah namanya perintah. Itu semua namanya amal, menggunakan fi'il amal.
Bisa dipahami Pak? Insyaallah. Warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Oke, tak kembalikan sedikit biar lengkap. Nah kalau huruf ini kata sambung tidak ada tandanya. Kalau isim tandanya 4, fi'il tandanya 4, huruf tanpa tanda. Seperti apa huruf itu? Ya kayak fi, li, bi, ya kayak huruf jar ini. Seperti huruf jar namanya apa? Dia nggak akan bisa memberikan makna kecuali apa? Disambung dengan huruf yang lain. Sampai di sini ada yang tanya soal nahwu atau soal rohani? Oke, bisa bantu. Masih ada waktu 1/4 jam, kita di sini Pak. Kita buka. Maaf, saya tanya, penjelasan seperti ini bisa dipahami teman? Insyaallah. Mudah ya? Insyaallah. Berusaha mudah, tak? Pokoknya mudah, nggak apa-apa mudah. Jenengan ini ngomongnya jadi gampang Pak, tapi kalau mumet nggak apa-apa. Jangan salahkan saya. Jangan khawatir. Pertemuan berikutnya semakin diulang insya Allah. Dan saya berharap itu jenengan kurang begitu ngapal, tapi tahu-tahu bisa gitu. Langsung begitu ya. Jadi bagaimana kurang begitu ngapal, tapi tahu-tahu bisa gitu, dengan praktek begini. Halaman 2, Ahkamul Islam. Di sini ya Pak. Nah, ini kita ke Ahkamul Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamul Islam. Monggo deteksi secara alamat. Ahkamul Islam ini ada kalimat isimnya enggak? Ada. Mana Pak? Al-Islam. Tandanya apa? Tandanya al. Ahkamu kalau saya katakan isim boleh enggak? Iya. Saya perjelas, ahkamu ini aslinya ahkamun. Al-ahkamu karena idhofah dihilangkan alnya. Berarti ini ada kalimat isim. Apa ini? Ahkamul Islami khamsatu. Khamsatu kalimat yang ada tanwinnya berarti kalimat isim. Ya. Ada tun maknanya kalimat isim. Kata benda. Al-fardu kalimat tandanya al. Was-sunnah as-sunnah kalimat isim tandanya al. Wawunya kalimat apa? Kalimat huruf. Kalimat huruf. Jadi di antara ciri kalimat huruf itu hanya satu huruf. Kayak li, kayak bi. Ini tandanya apa? Wa. Wa di sini artinya dan. Apa artinya? Dan. Wal haru. Wa kalimat huruf. Kalau secara ilmiah ini, wow, kalau kamu katakan kalimat huruf, kenapa? Karena tidak ada tanda kalimat isim atau tanda kalimat fi'il. Al-haramu kalimat isim, tandanya al. Wal makruh, wow, kalimat huruf. Al makruh kalimat
wal mubahu sama. Al fardu isim tandanya al. Huwa itu kata ganti, namanya isim dhamir. Saya kenalkan namanya apa? Isim dhamir. Qul huwa Allahu ahad. Oke. Jadi saya contohkan di situ ada lafaz qala yaqulu qul. Bareng-bareng Pak. Qala yaqulu qul. Qala yaqulu qul. Qala artinya telah berkata. Yaqulu akan berkata. Qul katakanlah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah huwallahu dialah Allah ahad, Maha Esa. Jadi qul termasuk fi'il amar. Fi'il amar kata kerja yang menunjukkan perintah. Nanti lama-lama membaca orang ini kata benda, ini kata perintah. Huwa itu isim dhamir. Ma itu namanya isim mausul nanti. Yusabu. Kalimat apa ini? Ini yusabu yang tadi belum kita bahas. Secara lafaz itu ada 4 tandanya. Secara makna menunjukkan kata kerja dan memiliki waktu. Yusabu artinya akan diberi pahala. Berarti kalimat ini karena ada kata kerja. Fa'ilun aslinya fa'ilun dan huwa. Berarti fa'ilun kalimat ini isim, hu kalimat ini isim. Ini idhofah. Wa yu'abu dan akan disiksa. Kalau ada akan berarti kata kerja. Wa yu'abu dan akan disiksa. Tarikun ini sama seperti fa'ilun. Apa itu? Tarikun kalimat isim, hu kalimat isim, idhofah. Wa kalimat huruf, wa isim dhamir, al wajibu kalimat isim tandanya apa? Al. Bimaknan ada an dari isim tandanya kan? Kata benda itu. Kamu kok bisa kata benda? Iya, artinya tidak penting. Artinya agak penting. Sebenarnya kata isim ini isim. Itu dulu. Wahidin ada din kalimat isim. Illa fi babil haji. Illa itu huruf. Illa itu huruf karena enggak ada tanda isim dan ini. Fi babil haji. Babi kalimat babil haji. Babi kalimat isim. Tandanya kemasukan fi. Fi itu huruf apa? Huruf J. Saya terjemahkan ya. Ahkam Islam, hukum-hukum dalam Islam. Ahkam Islam khamsatun. Hukum-hukum dalam Islam itu ada 5. Al-fardu yang pertama apa? Fardu atau wajib. Was-sunnah dan sunnah. Wal haram dan haram. Wal makruh dan makruh. Wal mubah dan mubah. 5 hukum dalam Islam ada 5. Fardu, sunnah, haram, makruh, mubah. Jadi segala bentuk perbuatan kita
amalan kita atau hukum jenis benda itu tak terlepas dari 5 ini. Sholat 5 waktu hukumnya apa? Wajib atau fardu. Ayo sholat fardu dulu ke masjid. Fardu. Maksudnya fardu itu apa? Ini al-fardu adalah huwa ma yusabu, amalan yang akan diberi pahala fa'iluhu yang mengerjakannya, wa yu'aqabu dan akan disiksa tarikuhu yang meninggalkannya. Bahwa wajib bimaknan wahid illa bidal haji. Bahwa fardu itu al-wajibu adalah wajib bimaknan satu makna, bimaknan wahid satu makna illa bidal haji. Dalam bab haji ada bimakna. Jadi fardu itu nggih wajib. Apa itu kewajiban? Sesuatu yang bila dikerjakan kita dapat pahala, bila ditinggalkan dapat dosa. Dosanya mana? Siksanya mana? Belum nampak. Ini repot. Makanya inilah itu namanya keimanan. Orang-orang yang telah wafat itu mereka pinginnya satu, apa? Ingin kembali ke dunia. Dikarenakan apa? Tahu pentingnya mengerjakan sholat 5 waktu. Sampai di sini ada yang tanya apa? Yang saya tanya adalah menurut panjenengan ilmu nahwu itu mudah atau sulit? Mudah. Paksa aja, Pak. Mudah ya, Pak? Mudah. Yang susah faktor usia mudah. Sebenarnya Itu kali ngomong iya. Jangan khawatir, Pak. Jangan khawatir. Saya punya pengalaman apa ya, menyimak, mendengar dan menyaksikan orang yang sulit dalam belajar nahwu, yang menengah dan yang mudah. Di pondok saya ngajar kelas 1, di kelas 4 juga, kelas 6 juga, kelas tahassus dan ini juga saya ngajar di sana. Sehingga dari sini tambah ngajar panjenengan subhanallah. Jadi saya banyak tahu santai. Pokoknya saya pengen jadikan gak mumet. Saya itu merasa gak enak kalau dengan pusing gitu. Pengen saya itu jadikan belajar gak pusing terus alir gitu. Cocok ya? Tak setelahkan gininya VIP. Nanti sebenarnya tujuan kita itu tidak muluk-muluk. Nanti kita ingin untuk mengkhatamkan dalam kitab ini, Pak. Dalam kitab ini memang di sini tertuliskan dalam judulnya ilmu dasar nahwu secara komplit itu ada. Tetapi yang saya sampaikan di sini adalah poin-poin yang enak dan tidak memusingkan dan yang diperlukan, hanya begitu. Gitu ya, Pak. Jadi harapan saya tidak merepotkan panjenengan. Pokoknya bagaimana bisa alim gitu. Amin. Dan nanti insyaallah yang seperti ini tanpa jangan sadari, coba jangan sudah tahu itu kalimat isim. Tandanya ini. Sebelumnya belum tahu ini. Belum tahu. Berarti panjenengan sudah paham dalam bab ini begitu. Kan begini. Ini satu poin. Karena maaf, ada sebagian santri yang sudah 5 tahun ditanya kalimat itu nggak bisa jawab. Ada yang begitu. Nggak tahu kan karena pendidikan. Arah santri. Ini kita syukuri. La in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur maka tambah nikmat. Pesan saya, pokoknya kalau nggak ada halangan, hadir. Insyaallah. Allah. Kemudian yang bisa kita sampaikan, maaf itu jamnya lebih 10 menit, Pak. Saya menggunakan ini. Semoga pertemuan kali ini dari awal sampai akhir kalam.